Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. Sidang Klasis Citandui. Sidang Klasis Citandui 16 akan dilaksanakan di GKJ Kiara Condong melalui aplikasi Zoom pada 1 Jumat, Sabtu Minggu 29, 30, 31 Januari 2021. Yang kedua, Jumat Sabtu, tanggal 5 dan 6 Februari 2021. Yang ketiga, juga hari Jumat dan Sabtu, tanggal 12 dan 13 Februari 2021. Utusan sidang dari GKJ Cimahi adalah sebagai berikut. Bapak Pendeta Setiawan Hartanto sebagai primus, kemudian Bapak Penatua Joko Triwahono sebagai primus, dan didampingi Bapak Penatua Christian Sumarsono sebagai sekundus. Mohon perhatian warga jemaat. Warga meninggal. Telah dipanggil Tuhan Bapak Purbolaksito, warga wilayah 3, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 di Cipageran, Cimahi. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jumat 5, Tuhan Allah, namamu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi dan dilanjutkan dengan doa diucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25 bait 1 dan 2. Ya Allahku di cahaya-Mu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Mari kita panjatkan pujian Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Ku perlukan juru selamat. Umat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Di hari terakhir bulan Januari yang sudah kami lewati ini, kami mengucap syukur dapat hadir untuk dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami semua masih dapat beribadah, meskipun belum dapat berkumpul bersama, akan tapi di rumah kami masing-masing. Inilah ya Allah, bagaimana kami diajak untuk dapat memberitakan dan menyatakan kasih Allah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Dan sapaan firman Tuhan saat ini pun menguatkan kami saat kami harus berhadapan dengan pandemik COVID-19. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 28. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring dia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur jikalau hari ini tanggal 31 Januari. 1 bulan hampir kita lewati di tahun 2021. Meskipun kita lihat banyak hal yang dialami di dalam perkembangan awal tahun ini. Ada peristiwa apa? Kecelakaan pesawat. Ada peristiwa apa kembali? Adanya gempa bumi. Bencana alam yang luar biasa terjadi. Ya, kita tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Bahkan dengan melihat keadaan di tengah pandemik saat ini, kalau kita lihat di berita, angkanya sudah tidak 5.000 lagi. Akan tetapi sudah 2 digit. 10.000, 11.000. Mereka yang terpapar tiap harinya. Sehingga ini pun berdampak luar biasa terhadap apa? Kapasitas rumah sakit. Dan ini pun juga berdampak kepada apa? Banyak korban akhirnya. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Oleh sebab itu, hari ini pun kita diajak untuk dalam kehidupan kita, untuk memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Laku lampah kita memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Yang seperti apa dan bagaimana? Sapaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama Ibu Bapak, kita dapat melihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-24. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
Engkau hendak membinasakan kami? Aku tak tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, ungkapan ini muncul dari orang yang sedang kerasukan roh jahat saat itu. Dia, orang yang kerasukan roh jahat itu pastinya bukan secara pribadi dia yang berbicara, akan tapi roh jahat itulah yang berbicara. Akan tapi dari hal ini kita dapat melihat bahwa sosok Yesus begitu luar biasa, begitu maha kuasa. Roh jahat pun mengetahui siapa jati diri Yesus. Untuk apa? Untuk membinasakan. Sehingga di sini kita dapat melihat bagian yang pertama dari peristiwa Tuhan Yesus berada di rumah ibadah. Apa itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus? Kuasa jahat dapat dihardik oleh Yesus. Sehingga di sini ingin mengatakan bahwa pribadi lepas pribadi. Saat kita merasa galau dalam menghadapi ketakutan luar biasa. Yang kadang bahkan sering bukan diri kita lah yang itu mengekspresikan kehidupan. Saat ini kita diajak kembali mengingat. Ada kuasa Tuhan yang mampu dan dapat menghardiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara kasih Kristus. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Bayangkan. Bagian yang kedua ini menarik. Kuasa jahat pun mengetahui siapa jati diri Yesus. Siapa dia? Yang kudus dari Allah. Ya, bagian yang kedua. Mengapa akhirnya kuasa jahat pun takut akan nama Yesus? Karena dia mengetahui jati diri Yesus. Yang kudus dari Allah. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, dari ungkapan ini kita ingin dapat melihat bagaimana kehidupan kita di abad ataupun di tengah-tengah pandemik yang ada. Sesuai dengan tema kita, memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, kita diajak untuk dapat apa? Jati diri kita seperti apa bagaimana diketahui oleh orang lain. Ya, jati diri kita yang kudus dari Allah itu, Allah yang kita sembah, apakah kita juga mencerminkan yang kudus dari Allah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi? Tapi seperti apa dan bagaimana kudus dari Allah memberitakan dan menyatakan kasih Allah? Sederhana. Seperti doa saya tadi. Ayo kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Terlebih kalau kita lihat dampaknya saat ini. Menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak kerumunan, gitu ya. Dan ini dia. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Jikalau kita memang orang tanpa gejala, kita sudah positif, maka apa? Sesuai dengan anjuran pemerintah. Ayo kita mengisolasi diri. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupan. Kehidupan siapa? Baik kehidupan kita yang bersangkutan, si OTG tersebut, dan juga menjaga kehidupan bagi orang lain. Agar orang lain tidak tertular. Ini dia. Bagaimana kita dapat memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Diawali dari diri kita sendiri. Untuk menjaga itu semua. Inilah yang juga Tuhan Yesus lakukan. Dia sudah banyak orang mengetahui, oh orang ini berbeda dalam pengajaran. Diawali dari apa? Diri Yesus. Untuk dapat mewartakan kasih. Jikalau kita masih sulit dalam menghadapi warta kasih itu, maka apa? Hal yang sederhana. Meskipun berat dan sulit, aduh bosan di rumah, isolasi mandiri, ngantuk kerjanya cuma tidur. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara, justru disitulah letak peran kita untuk apa? Memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Kita tidak keluyuran kemana-mana yang akhirnya menularkan, mencelakai, bahkan bisa menghilangkan nyawa banyak orang. Ini dia. Di tengah pandemik yang ada. Bagian yang pertama. Dan yang kedua. Saat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sangat logis akhirnya. Apakah hidup kita juga sama? Mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Atau justru sebaliknya. Ya, bagian yang kedua inilah yang menjadi evaluasi kita bersama. Apakah kita dalam kehidupan kita juga mencerminkan sebagai anak-anak Allah?
Selamat memasuki bulan Februari yang pastinya penuh dengan berkat Tuhan dan yang pastinya juga kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sebagai anak-anak Allah mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Masuk dalam doa syukur dan syafaat kita, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami diajak untuk dapat mencerminkan, memuliakan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Di tengah pandemik yang ada. Di dalam kehidupan dan pergumulan kami. Kami ingin sama seperti Yesus. Saat banyak orang mengetahui keberadaan Yesus, maka hal yang positiflah yang muncul di dalam kehidupan. Dan inilah juga kami sebagai anak-anak Allah, kami ingin mencerminkan saat dimanapun kami berada adalah mencerminkan kehidupan, mencerminkan kasih Yesus di dalamnya, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu ya Allah, saat kami dapat melewati bulan pertama di tahun 2021 ini, meskipun berat dan sulit, banyak peristiwa terjadi, akan tetapi kami yakin kasih kuasa Allah selalu melingkupi menaungi kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk umat-Mu, baik GKJ Cimahi maupun mereka yang ada di rumah saat ini, yang menyaksikan siaran kami hari ini, mereka yang terpapar akan pandemik COVID-19 ataupun terkena virus COVID-19 ini, sehingga mereka harus isolasi. Entah itu isolasi mereka mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Baik mereka yang OTG ataupun dengan keadaan yang saat ini pun butuh penanganan intensif di rumah sakit. Kami berdoa ada kuasa Tuhan yang memampukan, menyemangati, dan memulihkan. Yang kadang bahkan sering virus ini menjangkiti tidak hanya satu orang, akan tetapi rekan keluarga terdekat dan juga terpapar. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, ataupun adik. Oleh sebab itu kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang berjuang untuk dapat pulih, sembuh karena terpapar COVID-19 ini. Ada kuasa darah Kristus yang memberikan semangat, memampukan, memulihkan, menyembuhkan. Sehingga melalui obat-obatan, perawatan dokter, vitamin, atau apapun juga, umat kami, Tuhan berikan semangat, dapat dipulihkan. Kami juga menyerahkan untuk kami semua, untuk terus dapat menjaga protokol kesehatan di tengah pandemik yang ada ini ya Allah. Sehingga kami pun dapat merasakan kesehatan, kehidupan untuk diri kami, juga untuk orang lain kami jaga. Saat kami harus isolasi mandiri, meskipun itu sangat membosankan, sangat berat, sulit, akan tetapi kami sangat menghargai saat kami tetap ada di rumah untuk menjaga diri kami dan tidak menularkan kepada orang lain. Kami serahkan ya Allah. Tuhan mampukan kami untuk terus dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan juga dalam pelayanan kasih yang kami lakukan. Berat dan sulit, akan tetapi kami yakin Tuhan memampukan kami untuk terus dapat memancarkan kasih Allah di dalamnya. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama. Mari puji Raja Sorga. Persembahan,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita dalam doa, dan doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari yang indah Tuhan, kami umat-Mu Gereja Kristen Jawa Cimahi mengucapkan puji dan syukur karena kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh menerima sebagian dari sabda-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan. Tuhan, saat ini juga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Engkau sudi menerima sebagian dari persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.